Halo Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mama Anin. Kali ini aku akan berbagi cerita cara merawat bayi kuning. Dalam keluarga aku itu terdapat 2 bayi yang sempat kuning saat mereka baru lahir. Bahkan salah satu dari bayi kami harus dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang lebih serius. Yang pertama itu adalah keponakan aku, namanya Hanung. Saat Hanung umurnya 5 hari, dia menunjukkan tanda-tanda berwarna kuning pada mata dan kulitnya, disertai dengan diare, dia lemes, dehidrasi, tidak mau nyusu, dan maunya itu tidur terus. Padahal setiap hari itu dia selalu dijemur di bawah sinar matahari dan diberikan ASI yang cukup. Akhirnya sekitar jam 7 apa 8 malam itu kita bawalah Hanung ini ke rumah sakit. Di sana Hanung dilakukan tes berupa pengecekan bilirubin di dalam darahnya. Dari hasil lab ini diketahui bilirubinnya Hanung ini cukup tinggi, sehingga dokter menyarankan agar Hanung ini dirawat di rumah sakit. Selama rawat inap di sana, Hanung dimasukkan ke dalam inkubator, kemudian dia disinar. Dan waktu itu saya lihat sinarnya warnanya biru gitu. Saat disinar itu matanya ditutup ya Bun. Saat 2 hari pertama, sang ibu ini nggak boleh mendekati anaknya. Dia hanya disuruh pumping ASI-nya, kemudian dikasih ke suster. Tuh Hanung mendapatkan perawatan intensif kurang lebih 2 minggu. Untuk biayanya cukup mahal, waktu itu 1 hari hampir 1 juta. Untuk anakku sendiri Anin, dia juga pernah mengalami kuning tapi nggak sampai dirawat di rumah sakit. Waktu itu Anin berusia 4 hari itu sudah mulai menunjukkan serbat kuning atau ada warna kekuning-kuningan. Padahal setiap pagi selalu aku jemur sekitar jam 6 selama 15 menit. Tapi untuk produksi ASIku memang aku akui kurang, mungkin karena salah satu faktornya itu ya, kurang ASI. Tapi dia masih aktif, dia gerak aktif, dia masih sering nangis, kencingnya nggak berwarna kuning. Jadi aku memutuskan untuk menjemur saja di rumah, tidak aku bawa ke rumah sakit. Kebetulan rumah aku deket bidan, jadi aku bawalah Anin ke bidan. Dan bidannya pun juga menyarankan untuk sementara nggak perlu sampai dibawa ke rumah sakit karena anaknya masih menunjukkan keaktifannya. Cukup dijemur aja serta diberikan ASI yang lebih banyak. Apabila ASInya memang kurang, waktu itu disarankan untuk disambung dengan susu formula. Seiring berjalannya waktu, produksi ASI aku juga makin lancar. Anin makin banyak mengkonsumsi ASI dan warna kuning di tubuhnya itu lama-kelamaan pudar. Sampai umur 2 minggu itu Anin udah nggak kuning lagi. Apa sih yang dimaksud dengan bayi kuning? Jadi bayi kuning itu adalah bayi dengan kondisi kandungan bilirubin di dalam darahnya itu cukup tinggi. Hal ini mengakibatkan warna pada kulit anak akan berwarna kuning. Bilirubin itu adalah suatu zat yang khusus memberikan warna kuning pada feses dan urin. Biasanya bilirubin ini akan terbentuk dari perombakan sel darah merah di dalam hati. Karena bayi baru lahir, hatinya belum berfungsi secara maksimal, belum mampu merombak eritrosit secara sempurna. Bilirubin yang ada di dalam darah mengikuti aliran peredaran darah. Maka terbentuklah kuning pada bayi. Ciri-ciri bayi yang menderita kuning biasanya itu kulit serta matanya akan berwarna kuning. Urin pada bayi akan lebih pekat disertai dengan BAB yang pucat. Sebenarnya hampir 50% bayi yang lahir itu akan mengalami kuning. Bagaimana cara mengatasi penyakit kuning pada bayi? Pertama, kita bisa menjemur di bawah sinar matahari secara langsung jam 6 sampai jam 9 pagi. Lama berjemur bayi kurang lebih 15 menit. Kedua, berikan asupan ASI yang cukup banyak. Ketiga, fototerapi yaitu berupa penyinaran. Biasanya penyinaran ini dilakukan di rumah sakit. Nah, itu tadi adalah cerita seputar aku dan keluargaku merawat bayi kuning. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Jika ada yang ingin bertanya silahkan komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.